Pernah kebayang nggak gimana caranya menceritakan kisah sebuah bangsa yang isinya ribuan pulau, yang kalau dibentangin itu jaraknya sama kayak dari London ke Teheran? Wah, ini bukan tugas yang gampang ya. Tapi yuk kita coba bedah kisah luar biasa ini bareng-bareng. Kita mulai dengan angka yang, wow, 17.000 lebih. Coba deh, bayangin dulu skala sebesar itu. Angka resminya memang suka gonta-ganti, tapi intinya satu. Wilayah ini luar biasa besar dan luar biasa beragam. Nah, ini yang penting banget buat kita pahami di awal. Sebelum ada negara yang namanya Indonesia, bukan berarti di sini tuh kosong loh. Justru sebaliknya. Yang ada, itu adalah lautan kebudayaan yang saling terhubung. Jadi bukan satu negara utuh, tapi sebuah dunia yang cair, yang dinamis, yang terus bergerak. Dan dari sinilah muncul satu kata kunci, Nusantara. Anda pasti sering dengar kan para sejarawan pakai istilah ini buat era prakolonial. Kenapa? Karena ini penting banget. Kata Nusantara itu menggambarkan sebuah dunia tanpa batas negara yang kaku kayak sekarang. Malah sebaliknya, lautan itu bukan pemisah, tapi justru jalan raya yang menyatukan semua orang. Oke, sekarang kita maju sedikit ke era kerajaan-kerajaan besar. Sebuah era di mana ada satu komoditas yang bakal mengubah nasib seluruh kawasan ini selamanya. Apa itu? Yap, rempah-rempah. Kita ngomongin cengkeh dan pala yang pada masanya harganya itu lebih mahal dari emas. Dan sumbernya cuma ada di sini. Hasrat dunia akan rempah-rempah inilah yang mengubah Nusantara jadi panggung perebutan global. Ini bukan lagi soal dagang biasa. Ini adalah awal dari benturan peradaban di mana kerajaan-kerajaan lokal yang megah tiba-tiba harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan baru dari Eropa yang haus keuntungan. Biar kebayang seramai apa, kita intip sedikit catatan seorang penjelajah Portugis Tomé Pires dari awal tahun 1500-an. Dia nulis, di Pelabuhan Melaka, itu ada orang dari Kairo, Mekah, Turki, Armenia, Gujarat, Tiongkok, semuanya ada. Ini bukti nyata kalau Nusantara itu udah jadi tempat yang kosmopolitan banget dari dulu. Bisa dibilang ini New York atau Londonnya zaman itu, sebuah persimpangan dunia jauh sebelum orang Eropa datang untuk mendominasi. Dan gambar ini nunjukin banget semangat zaman itu. Lihat deh kesibukannya. Ini jelas bukan daerah pedalaman yang terisolasi. Ini adalah pusat peradaban global, tempat di mana ide, teknologi, barang, dan manusia dari seluruh penjuru dunia itu bertemu dan berbaur. Nah, disinilah letak ironi terbesar dalam sejarah. Ratusan tahun penjajahan yang tujuannya mengeksploitasi, tanpa sadar, mereka justru menanam benih kehancuran mereka sendiri. Penjajahan itu kan menciptakan kerangka administrasi yang menyatukan semua pulau ini di bawah satu atap. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dari persatuan paksa inilah, lahir sebuah identitas baru yang pada akhirnya akan melawan mereka. Mau bukti paling gampang? Lihat aja sejarah nama ibu kotanya. Ini kayak ringkasan sejarah dalam 3 langkah. Dari Batavia, nama pemberian Belanda, terus ganti jadi Jakarta pas zaman Jepang, dan akhirnya jadi Jakarta untuk sebuah republik yang merdeka. Setiap pergantian nama itu menandakan adanya gempa politik, adanya pergeseran kekuasaan yang luar biasa. Lalu muncullah sebuah gagasan yang radikal banget, dan semuanya dimulai dari satu kata, Indonesia. Awalnya, kata ini cuma istilah geografis saja yang diciptakan orang-orang Eropa. Tapi di tangan para pemikir muda di awal abad ke-20, kata ini disulap jadi senjata politik. Jadi sebuah konsep, sebuah mimpi tentang bangsa bersatu yang merdeka, sesuatu yang belum pernah ada. Dan kontrasnya itu kelihatan jelas banget. Bayangin deh, ada turis Amerika, Frank Carpenter, datang tahun 1920-an. Yang dilihat apa? Ya pemandangan eksotis, yang dia sebut tempat dengan tradisi abadi. Tapi yang dia nggak lihat itu adalah apa yang sedang bergejorak di bawah permukaan. Sebuah generasi baru yang lagi sibuk merancang revolusi, kemerdekaan, dan sebuah bangsa modern. Setelah merdeka, panggung sejarah Indonesia selanjutnya didominasi oleh 2 figur raksasa. 2 orang yang akan membentuk 50 tahun pertama Republik ini dengan gaya yang sangat-sangat berbeda. Mereka adalah Soekarno dan Soeharto. Keduanya ini seperti api dan air. Di satu sisi ada Soekarno, sang orator ulung, si penyambung lidah rakyat, yang karismanya bisa membakar semangat jutaan orang. Kata kuncinya satu, revolusi. Nah, di sisi lain ada Soeharto, sang jenderal yang pendiam dan penuh perhitungan. Pesannya bukan revolusi, tapi pembangunan, stabilitas di atas segalanya. Soekarno merasa demokrasi ala Barat itu nggak cocok untuk Indonesia. Jadi dia menciptakan konsepnya sendiri, demokrasi terpimpin. Idenya adalah menggabungkan 3 kekuatan besar saat itu, nasionalisme, agama, dan komunisme, dan memandunya lewat musyawarah mufakat. Tentu saja, sebagai pemimpin besar revolusi,
Ujung-ujungnya dialah yang jadi penentu akhir dari mufakat itu. Sebuah sistem yang, ya, sangat kontroversial. Setelah gejolak di akhir era Soekarno, muncullah Soeharto dengan orde barunya. Tawarannya ke rakyat itu jelas dan sederhana. Saya berikan kalian stabilitas dan pembangunan ekonomi. Sekolah, jalan raya, pabrik. Sebagai gantinya, saya minta satu hal, jangan berpolitik. Serahkan urusan politik itu kepada kami. Nah, kurang lebih itulah kontrak sosial ala Orde Baru. Terus gimana cara tidak berpolitik ini diatur? Biar gampang, bayangin aja sebuah liga sepak bola. Pertama, pemerintah bikin satu tim super namanya Golkar dan semua PNS wajib jadi supporternya. Kedua, semua tim lain dilebur paksa jadi cuma 2 tim aja, PPP dan PDI. Ketiga, mereka semua boleh ikut pemilu, tapi wasitnya dari pemerintah, aturan mainnya dibikin pemerintah, dan papan skornya juga dikontrol pemerintah. Hasilnya, ya Golkar menang terus. Pemilunya sih ada, tapi lebih kayak festival bukan kompetisi sungguhan. Tapi, ya, seperti semua rejim otoriter, masanya pun berakhir. Setelah 32 tahun berkuasa, tembok Orde Baru yang kelihatannya kokoh itu akhirnya runtuh, dan Indonesia memasuki sebuah era baru yang penuh gejolak, tapi sekaligus penuh harapan, era reformasi. Tahun 1998, Soeharto lengser. Tapi ini bukan akhir cerita, justru ini awal dari babak yang sama sekali baru. Era reformasi itu rasanya seperti membuka kotak Pandora. Tiba-tiba ada kebebasan pers, kebebasan berpendapat, pemilu yang jujur, semuanya keluar bersamaan. Rasanya luar biasa, tapi juga membingungkan dan terkadang menakutkan. Dan di tengah semua perubahan ini, masa lalu itu nggak pernah benar-benar hilang. Sejarah yang panjang dan berlapis-lapis ini nggak cuma ada di buku pelajaran. Ia berdiri kokoh di sana. Terukir di batu Candi Borobudur, menjadi saksi bisu dari ribuan tahun pasang surutnya peradaban di tanah ini. Bahkan, sejarah itu hidup banget dalam keseharian kita. Sadar gak, waktu Anda pesan bakmi, itu kata dari dialek Hokkien. Waktu makan sambal, cabenya itu warisan dari pedagang Portugis. Kata bendera dan meja juga dari bahasa Portugis. Jadi sejarah itu bukan cuma soal raja dan perang. Sejarah itu udah jadi DNA dari cara kita bicara, makan, dan hidup hari ini. Jadi kita kembali ke pertanyaan di awal. Apa itu Indonesia? Mungkin jawabannya adalah, ini kisah tentang bagaimana ribuan cerita, ribuan pulau, dan ribuan budaya yang berbeda-beda dirajut menjadi satu tenunan bangsa. Sebuah proses yang gak pernah selesai dan masih terus berjalan. Dan pertanyaan utamanya pun tetap sama. Dari sekian banyak perbedaan ini, apa sih yang sesungguhnya mengikat kita semua menjadi satu?